Selamat datang di TA Sport. Di video kali ini, kita bakal bahas deretan berita sepak bola tanah air yang lagi hangat dan ramai diperbincangkan belakangan ini. Mulai dari Jay Itzes yang kabarnya ditolak pelatih AC Milan, munculnya gerakan dan voting yang meminta Erick Thohir mundur dari kursi ketua PSSI, hingga Asnawi yang akhirnya speak up soal kondisi timnas. Tak ketinggalan, pernyataan Bung Towel yang menilai kekalahan timnas di SEA Games bukan kesalahan pelatih, serta kabar timnas U22 SEA Games yang gagal melaju ke babak perempat final. Menariknya, semua topik ini juga dibanjiri beragam komentar netizen. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai dari berita pertama. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri ternyata kurang sreg dengan rencana manajemen yang ingin mendatangkan Jay Itzes. Menurut laporan Sport Mediaset, Kamis 11/12, justru Allegri sendiri yang menolak gagasan itu. Alih-alih Itzes, Allegri disebut lebih tertarik membawa pulang bek senior Thiago Silva sebagai solusi cepat untuk memperkuat pertahanan Rossoneri. Baginya, pengalaman Silva dinilai jauh lebih penting ketimbang mengambil resiko pada pemain muda yang masih butuh waktu beradaptasi. Mending di Sassuolo aja. Menit bermain lebih terjamin. Dan buktikan nanti bila bertemu AC Milan bahwa Jay lebih tangguh dengan duet Tarik Muharemovic. Masa prime-nya aja dilepas. Masa udah tua mau dibalikin lagi. Cuma kalau untuk Jay sih lebih baik sabar aja dulu, bertahan kejar menit bermain. Biar pindah juga udah siap bersaing, gak cuma jadi penghangat bangku cadangan. Musim depan gue yakin kalau konsisten dan menit bermain penuh, banyak tim besar yang lirik dan kondisi dia udah siap buat bersaing. Manding gitu sih. Toh Milan cuma butuh pelapis trio Pavlovic, Gabbia, Tomori. Kalaupun Jay datang, bakal jarang main. Mending stay di Sassuolo aja dulu, biar harga makin naik. Musim panas baru pindah ke tim gede yang main di UCL. Keputusan yang benar. Milan sudah punya trio bek yang mumpuni, tinggal cari pelapis yang punya pengalaman. Nama Ramos dan Thiago Silva adalah pilihan yang tepat. Hasil polling publik menunjukkan bahwa 91% responden berharap Erick Thohir mundur dari jabatannya. Angka sebesar ini jelas menggambarkan bahwa banyak masyarakat merasa belum puas dengan arah dan capaian sepak bola nasional saat ini. Meski begitu, momen seperti ini sebenarnya bisa jadi ajang evaluasi bersama supaya pembenahan sepak bola Indonesia bisa berjalan lebih serius, menyeluruh, dan berkelanjutan. Di kolom komentar, beberapa netizen bahkan menuliskan tagar yang meminta Erick Thohir dan Exco untuk mundur, sekaligus mengingatkan agar Erick menepati janji yang pernah ia sampaikan dalam sebuah podcast. Kelihatan Garuda versus Arab Saudi. Marcelino Ferdinand tidak diikutkan tim, berarti Garuda digembosi, biar Arab Saudi bisa menang. Yang kedua, wasit sudah tidak adil. Lawan Irak pun sama, pemain Irak di dalam kotak 16 meter di kartu merah. Masa kita tidak dapat penalti? Lucu wasit. Sudah tidak adil ngarang pemain di kartu merah di kotak penalti, kok Garuda tidak dapat penalti? AFC harus tahu itu. Wasit RT. Turnamen kampung. Saya tetap berharap agar Erick tetap bertahan hingga selesai masa periodenya. Dan lagi pula, kita tidak bisa menutup mata, karena banyak juga keberhasilan beliau untuk memajukan persepakbolaan Indonesia. Tenang, si Erick tidak mungkin mundur. Kita balas dia di 2029. Pasti dia mau calon presiden atau wakil. Sekalipun dia hanya pendukung salah satu paslon, jangan pilih. Kita balas dia biar dia tidak dapat jabatan lagi. Banyak yang minta ET mundur. Mungkin mereka doyan sama pensiunan TNI atau Polri, memimpin lagi biar balik ke setelan pabrik seperti dulu lagi. Mereka nggak tahu sepak bola ini industri, bukan penjas. Nggak bisa pakai gaji pensiun membiayainya. Asnawi Mangkualam akhirnya menanggapi komentar salah satu exco PSSI yang sempat menimbulkan kontroversi di sebuah podcast.
Dalam pernyataannya, exco tersebut menyebut bahwa perubahan komposisi pemain saat menghadapi China terjadi karena adanya masalah di ruang ganti, termasuk soal pergantian kapten. Soal kondisi ruang ganti, hingga sekarang isu itu masih jadi bola liar karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Situasi seperti ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk keuntungan mereka. Tapi siapapun yang berbicara di luar, admin pribadi lebih percaya pada suara para pemain yang memang berada langsung di dalam situasi tersebut. Pada akhirnya, para petinggi saling cuci tangan dan cari aman dari hujatan netizen karena segala permasalahan ruang ganti dan framing si Thohir nyender semakin terang karena sudah ada narsum yang valid. Kita semua jadi saksi. Andai Asnawi bermain bagus di klub tapi dia tak dipanggil timnas, jawabannya ada di momen ini. Respect untuk Nawi yang berani speak up karena publik harus tahu fakta. Masalahnya, Asnawi anak berlian STY. Jadi sangat wajar jika si Arya menyudutkan Asnawi. Gua nonton full tuh podcast, ngomongnya ngelantur si Arya. Pas podcast tahun lalu atau kapan itu bareng Bang Maman dan Coach Ripan, bahwa si Arya bilang musim ini pasti akan ada Liga Putri. Pelatihnya wajib pakai pelatih Jepang, tapi sekarang? Kalau yang ngikutin timnas pasti tahu. Kala itu Asnawi kapten utama, wakilnya Jordi lalu Jay. Nah, ketika itu Asnawi main bareng Jay, otomatis Jay kasih ban kapten ke Asnawi dong. Di tengah suasana yang lagi memanas setelah Asnawi speak up soal perebutan ban kapten di laga Timnas Indonesia versus China di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, Bung Towel kembali muncul dengan pernyataannya yang bikin pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ia menyebut bahwa kekalahan Timnas di SEA Games melawan Filipina bukan salah pelatih, melainkan kesalahan para pemain diaspora. Pernyataan ini pun langsung memicu beragam reaksi dari publik. Gerakan jika ketemu langsung sama Towel, Justin dan Marhali, wajib salam olahraga. Harus dibikin kayak Ade Armando 3 orang ini. Kritik boleh, tapi yang membangun, itu namanya menyalahkan pemain. Sepak bola itu diaspora atau lokal, mereka satu tim bersatu padu untuk kemenangan mendapatkan poin. Hargai mereka berjuang baik dari tenaga dan pikiran untuk nama negara dan timnas. Coach Towel emang top pokoknya mah. Harus dikasih jabatan pelatih timnas nih, biar mencoba racikan formasi terbaik Coach Towel. Indonesia tidak akan pernah maju bolanya kalau modelnya kritik selalu menjatuhkan. Terus milihnya pemain tidak sesuai kebutuhan tim atau kapasitas pemainnya, tapi tergantung suka atau senang dengan pemain tersebut. Langkah Timnas Indonesia harus terhenti di fase grup SEA Games 2025. Meski berhasil menutup laga terakhir dengan kemenangan 3-1 atas Myanmar, Garuda Muda tetap gagal melaju ke perempat final karena kalah bersaing dalam perebutan status runner-up terbaik dengan agregat poin yang masih kalah dari Malaysia. Hasil ini tentu jadi pukulan, apalagi Indonesia datang sebagai juara bertahan dan diperkuat sejumlah pemain naturalisasi. Namun tetap harus menerima kenyataan gagal total di edisi kali ini. Di media sosial, reaksi netizen pun bermunculan. Banyak yang menilai permainan timnas di SEA Games kali ini kurang punya arah, terlalu sering mengandalkan long ball, dan dianggap kurang enak ditonton. Kritik ini pun jadi bahan diskusi hangat soal evaluasi tim ke depannya, agar penampilan timnas bisa jauh lebih solid dan meyakinkan. Secara permainan sudah menjanjikan, hanya hasil memang kurang beruntung. Kita bisa perbaiki ke depan. Pelatih juga berani bertanggung jawab dan minta maaf, itu bagus. Tugas kita adalah terus mendukung timnas. Kurang lebih begitu ucapan Towel jika diwawancara nantinya. Tanggung jawab, mundur, dan tahun depan jadi lagi pelatih U19 kemudian U23. Terus aja sampai Ultraman jadi Ultraflu. Kembalikan zaman STY bisa menang lawan Korea walau adu penalti tapi enak ditontonnya. STY beda kualitas pemain maupun pelatih. Hidup STY. Tidak pernah bosan nonton timnas kalau Indra Syafri yang latih karena hasil akhirnya sudah bisa kita tebak, cara mainnya juga masih sama, tidak ada perubahan.
Kayak melihat kenangan main bola di sawah kalau lagi mandi hujan zaman dulu. Itulah rangkuman beberapa topik hangat seputar sepak bola tanah air yang lagi ramai diperbincangkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di update berita timnas dan sepak bola Indonesia selanjutnya.